Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Kurniawan. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UKIN Portofolio tahun 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di Meet, pembelajaran melalui Google Meet ya, dalam keadaan sehat. Semua sehat? Sehat. Semuanya sehat. Sehat. Mikrofon di on kan? Semua sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa. Semua puasa? Puasa. Lemes? Betul. Baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, salah satu pemimpin doa, Mas Bima, silakan dipimpin doa teman-temannya. Ayo Mas Bima. Di tempat duduk siap, gerak, hormat, gerak, gerak, berdoa mulai. Kita seperti sebelum pembelajaran kemarin, pada hari ini kita materinya adalah tentang sila-sila Pancasila. Jadi seperti yang kalian lakukan tadi, kita berdoa sebelum melakukan kegiatan. Seperti kita sebelum memulai pelajaran seperti ini, kita kan selalu berdoa. Kira-kira menurut kalian pengamalan sila yang keberapa? Satu. Sila ke-1 bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran tadi, kalian sudah mengamalkan sila-sila Pancasila, yaitu sila yang pertama. Jadi gini anak-anak, untuk pembelajaran ini nanti aturannya, saat Pak Dadang menjelaskan materi, kalian off-kan dulu mic-nya. Mikrofonnya di off-kan dulu, Jadi saat Pak Dadang menjelaskan, semua di off-kan. Saat Pak Dadang menjelaskan materi, mikrofonnya di off-kan. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada pertanyaan dari kalian, misalkan mau bertanya atau ada pertanyaan dari Pak Dadang, baru mikrofonnya di on-kan. Oke? Semangat, siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu, Nyanyi semangat. Garuda Pancasila dulu. Kita nyanyi Garuda Pancasila dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot mati sedia berkorban untukku. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Seperti yang kalian ketahui, sila-sila Pancasila itu ada berapa, Cah? Berapa, anak? 5. Bisa? Ada? 5. Pak Dadang sekarang akan membagikan share screen, Coba diperhatikan. Pak Dadang akan membagikan share screen, coba diperhatikan. Kemudian perhatikan gambar. Sila yang pertama.
Fitri, coba dibaca Fitri. Lambang yang sebelah merah ini, coba dibaca. Ini Fitri. Yang lain mikro. Ayo. 1. Menghormati atau guru yang berbeda agama. 2. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. Ya. 3. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. 4. Menjalankan perintah agama masing-masing. 5. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk Teman, ya. Fitri, terima kasih. Anak-anak, jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang silanya adalah bintang. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kalian lihat di gambar. Pertama ini 3 orang anak nyapo iki. sholat. Nah, setelah sholat mereka nyapo iki. Anak-anak ini setelah sholat mereka Berdoa. Jadi seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh ketiga anak ini. Mereka berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Jadi sebagai orang Islam, mereka salah satu cara berdoa adalah dengan melakukan sholat. Setelah sholat, kemudian mereka berdoa. Jadi kegiatan yang mereka lakukan ini sudah mencerminkan sila yang pertama. Seperti kalian di rumah. Kalian di rumah semua sholat kan? Sholat. Pada waktu sholat berarti kalian sudah mengamalkan sila yang pertama. Kita sudah beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang kalian lakukan hari ini, kalian kan berpuasa. Betul? Nggih. Betul kan? Nah, berpuasa kan termasuk beribadah. Ibadah kita kepada Allah. Jadi yang kalian lakukan saat ini sudah mencerminkan perilaku sila yang pertama. Jadi seperti kalian berpuasa, kalian berdoa sebelum pelajaran, kalian melakukan sholat, itu adalah contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan sila yang pertama. Terus untuk yang umat lain, umat agama yang lain, Kristen, mereka juga beribadah sesuai dengan kepercayaannya mereka. Berarti mereka juga sudah menjalankan sila yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, coba kalian perhatikan. Kira-kira gambar yang kedua ini gambar apa, anak-anak? Berapa? Yuk. Kira-kira yang kedua ini. Bergotong royong, Mbak. Mana yang bergotong royong? Yang ini kan gambar yang ini apa ini? Sholat. Nah, ini adalah gambar apa? Ada yang tahu? Jadi umat beragama, ini keragaman umat beragama yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, agama di Indonesia ada berapa? Siapa yang apa? 5? Hindu, Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik. Ya. Jadi ada satu agama lagi di Indonesia sekarang tidak hanya 5, ada 6, yaitu agama kepercayaan atau Konghucu. Itu juga diakui di Indonesia. Menurut kalian, jika dengan teman atau tetangga atau saudara yang berbeda agama, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apakah harus menghormati? Apalagi? Menghormati, menghargai. Apakah kita bermain? mengajak bermain? Apakah kita harus bermusuhan dengan mereka yang berbeda agama, anak-anak?
Boten. Ya, jadi perilaku menghargai dan menghormati agama lain termasuk perilaku yang mencerminkan sila yang pertama. Seperti yang dibaca Fitri tadi, menghormati teman atau guru yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleran kepada semua warga, selalu rukun semua warga sekolah, menjalankan perintah agama masing-masing, dan seterusnya itu adalah salah satu contoh sila yang pertama. Sampean itu setiap hari pasti menjalankan sila ini. Sampean sholat, sampean berdoa itu menjalankan sila yang pertama. Sebelum ke sila kedua ada pertanyaan anak-anak? Boten. Jelas? Sudah jelas? Sebelum ke sila kedua, berilah contoh. Sebelum memasuki sila yang kedua, berilah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila yang pernah kalian lakukan. Coba, Amel. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Pintar. Satria. Amel pintar. Satria, coba. Satu perilaku yang sesuai dengan sila pertama. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Bagus. Sekarang kita lanjut ke sila yang kedua, nggih, anak-anak, nggih. Sila yang kedua, lambang sila kedua adalah rantai emas. Rantai ini terbuat dari emas. Itu lambang sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian coba ini dibaca. Satria dibaca ini. Berteman dengan siapa ini? Contoh perilakunya. Ayo dibaca yang keras dari situ. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Ya. Dua, mengakui serta menghargai hak dan kewajiban orang lain. Tiga, Ya. bersikap adil tanpa memandang suku, ras, status, sosial, agama, warna kulit dan lainnya. Empat, mau menolong orang lain yang sedang kesusahan. Lima, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Ya, terima kasih Satria. Jadi yang dibacakan Satria tadi adalah contoh-contoh yang sesuai dengan sila kedua, anak-anak. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Jadi pada saat kalian berteman, mungkin teman di sekolah, mungkin di madrasah, kalian tidak boleh membeda-bedakan teman. Aku tidak mau berteman dengan dia karena dia hitam, atau karena dia keriting, atau karena dia miskin, atau karena dia apa. Jadi saat berteman kalian jangan ada alasan untuk tidak mau berteman dengan siapa saja. Jadi kita wis kabeh dikancani, semua kabeh dibaturi. Nggih. Jadi ora oleh, ndak boleh gak aku bermain karo Bima kae iki ora tau sangu. Di panganane akeh ndak boleh seperti itu. Nggih. Jadi kita semua sama. Ingat nggih, tidak boleh membeda-bedakan teman. Itu sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya, mengakui serta menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kemudian yang ketiga, bersikap adil tanpa memandang suku, ras. Nah, seperti yang Pak Dadang jelaskan tadi, ora oleh beda-bedane agama, ora oleh beda-bedane warna kulit dan lainnya. Intinya teman tetaplah teman tanpa memandang status sosial. Mereka semua adalah teman kita. Seperti itu.
Kemudian yang keempat, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Nah, ini seperti menolong orang lain ini kalian pernah melakukan? Menolong orang lain? Pernah? Pernah. Coba Fitri pernah contoh menolong orang lain, apa yang kalian lakukan? Apa yang Fitri lakukan saat menolong orang lain? Contohnya seperti apa? Menolong teman yang sedang jatuh. Menolong teman yang sedang jatuh. Ya, bagus. Kemudian Lia. Contohnya apa lagi? Kita menolong itu seperti apa? Menolong teman yang sedang kesulitan. Menolong ke teman yang sedang kesulitan. Contohnya pas gelalai waktu sekolah, koncone lupa membawa uang saku. Kita harus membantu seperti itu. Kemudian yang kelima, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena artinya kita tidak boleh berbuat sesuka hati. Ora oleh sak karepe dhewe, seperti itu. Mungkin di sila kedua ada pertanyaan anak-anak? Mboten. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut coba perhatikan gambar ini. Ini kan seperti yang kalian sebutkan tadi, ada anak yang sedang berbagi makanan, kemudian menjenguk temannya yang sakit, menolong temannya yang jatuh. Jadi gambar ini adalah gambar yang mencerminkan sikap-sikap sila kedua. Kita lanjut untuk sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya gambar pohon beringin. Jadi pohon beringin itu melambangkan persatuan Indonesia. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Jadi perilaku-perilaku dari sila 1, sila 2, sila ketiga itu sebetulnya hampir sama. Menghormati, menghargai itu juga termasuk sila ketiga. Bekerja sama menjalankan piket kelas itu termasuk persatuan. Jika kalian menjalankan piket kelas kira-kira tidak kelompok, membersihkan satu kelas berat apa tidak? Berat. Pekerjaan lama atau cepat selesai? Lama. Nah, jadi bekerja sama, manfaat bekerja sama itu apa anak-anak? Manfaat bekerja sama itu apa? Coba yang pertama apa? Biar pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan menjadi ringan. Biar Pekerjaan menjadi cepat selesai. Cepat selesai, Parit pinter. Jadi kita seperti di lingkungan kalian, di lingkungan kalian kan contohnya ada kerja bakti. Mereka kan semua bekerja sama, kompak. Tujuannya apa? Bekerja bakti itu pekerjaan yang awalnya ringan itu menjadi pekerjaan yang awalnya berat itu menjadi ringan. Pekerjaan cepat selesai itu adalah manfaat dari bekerja sama. Kemudian yang ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, bangsa apabila diperlukan. Jadi contoh-contoh itu adalah contoh-contoh perilaku sila ketiga. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari, coba diperhatikan gambar yang pertama. Anak-anak, gambar yang pertama ini gambar apa ini? bergotong royong. Bergotong royong. Coba. Ya, jadi gambar yang pertama ini adalah gambar bergotong royong, penduduk desa atau rakyat masyarakat bergotong royong. Bergotong royongnya apa cah iki ya? Bergotong royong baik jalan nggih. Ya, jadi bergotong royong memperbaiki jalan. Tujuannya ya tadi. Ayo mikrofonnya di-off-kan dulu, mikrofonnya di-off-kan dulu. Mikrofon di-off-kan dulu. Nah, jadi tujuan mereka bekerja sama seperti yang kalian sampaikan tadi, agar pekerjaannya cepat selesai. Pekerjaannya yang berat menjadi ringan. Tidak mungkin pekerjaan membersihkan dikerjakan hanya satu orang. Jadi perlu beberapa orang, mereka bekerja sama, mereka bersatu, akhirnya pekerjaan selesai. Contoh,
Seperti yang sering kita dengar. Sapu korek cah ya. Sampai lihat sapu korek? Pernah lihat kan? Pernah. Nah. Coba kalian bayangkan jika kalian menyapu halaman rumahmu atau halaman sekolah dengan 1 lidi. Ayo, cepat selesai apa tidak kira-kira? Tidak. Tidak. Berat apa tidak? Berat. Berat. Mulanya sapu. Jadi dari beberapa lidi dijadikan 1 ini, kemudian baru dibuat nyapulah buatnya persatuan. Jadi persatuan. Pakai 1 lidi mboten keng, Mak. Nah, enggak kayak gitu. Kayak bisa tapi lama juga, tapi juga tidak bersih. Makanya perlu, itu adalah salah satu contoh persatuan dan kesatuan, Cah. Seperti negara kita. Misalkan negara kita ini kok setiap hari perang karena berbeda agama, perang karena perbedaan suku, kira-kira persatuan terpecah atau tidak? Persatuan terpecah. Negara menjadi kuat atau lemah? Lemah. Kenapa negara Indonesia itu kuat? Karena rakyatnya persatuannya kuat. Itu anak-anak. Ada pertanyaan mungkin untuk sila ketiga? Boten. Kalau boten, kita lanjut ke sila yang keempat. Nah, sila yang keempat, lambang silanya adalah kepala banteng. Banteng, itu kan sila keempat. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi negara kita adalah negara yang terkenal mengedepankan atau mengutamakan permusyawaratan. Jadi semua masalah atau apapun kita selesaikan dengan musyawarah. Misalkan pemilihan ketua kelas. Kita akan melakukan musyawarah. Ayo anak-anak, siapa yang menjadi kira-kira yang menjadi ketua kelas? Nah, kalian kan bermusyawarah. Anu Pak, Salsa Pak, misalkan. Lia Pak, atau Satria Pak. Kan kalian bermusyawarah toh? Kan tidak langsung. Ayo Satria jadi ketua kelas, terus Bima jadi wakil ketua kelas, kan tidak seperti itu. Kan kalian melakukan musyawarah. Teman-teman, siapa ya yang menjadi ketua kelas untuk kelas 3 sekarang? Nah, kalian kan itu kalian berarti melakukan musyawarah. Seperti di desa kalian, Arab mau mengadakan mau membuat pos kampling misalkan seperti itu. Kan warga dengan Pak RT juga bermusyawarah. Lokasinya di mana, terus biayanya berapa, kapan mengerjakannya. Jadi mereka bermusyawarah. Kalau ada masalah apapun, kita selalu mengedepankan musyawarah. Nah, tujuan musyawarah itu apa, anak-anak? Ayo, apa yang kita? Tujuan musyawarah apa? Biar masalah cepat terselesai. Apa? Terselesai. Agar masalah cepat terselesaikan. Bagus. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Apalagi? Apa pentingnya musyawarah? Ada yang tahu? Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap ada masalah, ya harus kita selesaikan dengan musyawarah. Ojo gontok-gontokan, ojo ototnya dhisik, jangan ototnya dulu, jangan emosinya dulu. Jadi kita mengedepankan musyawarah. Seperti yang kalian lihat di gambar, coba perhatikan. Gambar yang atas ini, pertama gambar apa, Cah? Coba kalian perhatikan. Kepala banteng. Loh kok kepala banteng? Oh, ini loh yang bawah ini loh. Ini gambar ini yang ada ya. Coba ini yang kursornya Pak Dadang ini. Ini gambar apa?
Terlihat? Gambar orang menulis, Pak. Nah, itu gambar di desa ya. Kita ibaratkan mereka itu adalah pemilihan kepala desa. Kemudian gambar yang kedua apa ini? Kira-kira lokasinya di mana? Sekolah. Di sekolah. Seperti yang Pak Dadang jelaskan tadi, ini mungkin mereka musyawarah untuk ketua kelas, menentukan ketua kelas, mungkin musyawarah untuk melakukan kegiatan apa. Kemudian ini yang ketiga ini anak bermain ya toh. Yang keempat anak-anak bermusyawarah di dalam kelas. Jadi contoh-contoh perilaku ini adalah contoh-contoh yang mencerminkan sila keempat. Kalian pernah musyawarah kira-kira? Pasti pernah musyawarah. Mungkin musyawarah dengan ibumu, mungkin dengan ayahmu, mungkin dengan temanmu, kalian pasti musyawarah. Kan kalian pernah menjenguk temanmu yang sakit toh? Pernah kan? Pernah menjenguk teman yang sakit? Pernah. Nah, ya, urunan untuk membeli jajan. Nah, sebelum membeli jajan kan kalian musyawarah. Cah iki penake ditumbasne apa ya? Lek rono ki, ene sing usul digawak canggehi, dibawakan canggehi apa juga. Terus ada yang usul dibawakan roti. Nah, secara tidak langsung, secara tidak sadar kalian sudah melaksanakan musyawarah. Itulah contoh-contoh musyawarah. Paham? Paham. Oke. Paham. Untuk sila yang keempat, kira-kira ada pertanyaan anak-anak? Mboten. Masih semangat? Masih semangat? Lemes napa badan? Mboten. Walaupun puasa tetap semangat ya. Kita lanjut untuk sila yang kelima. Sila yang kelima. Nah, ini lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya seperti yang ditulis di sini. Coba sekarang siapa yang mau membaca ini, membantu Pak Dadang membaca ini? Farid, coba Rid dibaca Rid. 1. Bersikap Adil terhadap semua teman. 2. Memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. 3. Ya, 3. Hindari sikap sombong. 4. Betul. Menghargai hasil karya teman. 5. Ya, yang Gotong royong. gotong royong. Ya, terima kasih Mas Farid. Jadi yang dibacakan Mas Farid adalah contoh perilaku atau sikap-sikap yang mencerminkan sila yang kelima, anak-anak. Perhatikan, bersikap adil terhadap semua teman. Jadi kita harus terbiasa bersikap adil kepada teman. Kemudian yang kedua, ayo mikrofon yang belum dimatikan, dimatikan dulu mikrofon. Yang kedua, memberikan bantuan jika ada teman yang bermain yang kesusahan. Jadi kita harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Jika ada teman yang kesusahan, mungkin kesusahan, misalkan yuk sampean dolan bareng, main bareng. Ada penjual es liwat. Sampean beli es, sedangkan temanmu tidak beli es karena tidak punya uang. Sikap kalian bagaimana ya? Kira-kira membelikan atau membagi es tersebut. Jadi secara tidak langsung kalian bisa memainkan sila kelima. Kemudian menghindari sikap sombong. Nah, perilaku sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Betul?
Jadi kita tidak boleh sombong. Sekarang pengen sugih atau kaya, sombong dengan si miskin, tidak boleh. Sekarang saya pinter, kayak enggak pinter, terus awake sombong tidak boleh. Jadi kita tidak boleh sombong. Karena kalau sombong bagaimana Satria? Kita tidak boleh sombong sebab kalau sombong Mulutnya ditapuk Gusti Allah, Pak. iya, tidak boleh. Jadi gini loh, sombong itu tidak hanya dari mulut, tapi bisa dari perilaku. Ya toh? Jadi orang sombong kuwi tidak hanya dari mulut, tapi juga bisa dari perilaku. Gayane kemplelet. Ya toh, cetuk koncone ora nyopo kuwi jenenge ya contoh-contoh orang yang sombong. Pengen sekarang posisinya lagi enak, karo koncone yang belum punya sombong, tidak boleh. Jadi saya tekankan sifat sombong sangat dibenci oleh Allah, tidak boleh sombong. Ya cah ya sampai nanti kalian gede, giling-giling ya. Sampai nanti kalian besar, kalian SMA terus kuliah, sampai kalian bekerja, sampai kalian punya istri, suami, sampai kalian punya anak, ora oleh duwe sifat sombong. Nah, ingat-ingat yang disampaikan Pak Dadang, ya tidak boleh punya sifat sombong, karena sifat sombong itu dibenci Allah, dibenci teman, dibenci tonggo, dibenci batur, dibenci kabeh. Wong sifat sombong itu ora tidak ada manfaatnya. Paham anak-anak? Paham. Kemudian yang keempat, menghargai hasil karya. Nah, menghargai hasil karya teman. Itu juga sesuai dengan sila kelima. Kemudian nomor 5, gotong royong. Nah, dari sila pertama sampai sila kelima yang pada kan sudah dijelaskan. Kira-kira kalian pernah melakukan, dijelaskan Pak Dadang tadi, dalam kehidupan nyata? Siapa yang mau menjawab? Dari sila 1 sampai 5 kalian pernah melakukan apa? Perilakuku apa ya yang sesuai dengan sila Pancasila? Kira-kira pernah melakukan apa enggak anak-anak? Pernah. Siapa yang menjawab? Nah, contohnya seperti apa? Contohnya Menolong teman. Menjenguk temannya lagi sakit. menjenguk temannya lagi sakit sesuai dengan sila berapa, Satria? Membantu teman. Sila kedua. Apalagi? Apa, Farid? Apa? Membantu teman yang sedang kesulitan. Pernah membantu teman yang sedang kesulitan, Farid? Pernah. Membantu apa? Sembako? Membantu mengasih uang ke teman. Membantu mengasih uang ke teman. Menyumbangkan. Oh, menyumbangkan. Ya, bagus. Apalagi yang lain mungkin? Satria, mungkin Satria pernah berbuat apa yang sesuai dengan sila Pancasila? Menolong teman. Menolong temannya apa? Temannya lagi sakit. Menjenguk temannya lagi sakit sesuai dengan sila keberapa? Ayo. Sila ke? Wah. Wah. Kalau musyawarah itu sesuai dengan sila keberapa? 4. Sila 4. Kalau berdoa kepada Allah, berpuasa, sholat itu sesuai dengan sila keberapa? 1. Sila ke-1. Nah, ada pertanyaan dari sila pertama sampai ke sila kelima, anak-anak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, coba ini, Pak, perhatikan diskusi ini. Jadi nanti, perhatikan Pak Dadang nanti kirim ke KPD di grup WA sesuai seperti ini. Nggih anak-anak nggih. Jadi Pak Dadang nanti setelah selesai pembelajaran nanti grup
LKPD di-share di grup WA bersama evaluasi nggih. Jadi kalian mengerjakan lembar LKPD dan evaluasi setelah pembelajaran ini, kemudian nanti dikumpulkan di Pak Dadang lewat WA nggih. Nggih. Nanti saat mengerjakan LKPD jika tidak bisa langsung japri Pak Dadang. Seperti biasa cara kelasnya kelas pinten, Mak? ya kelas 3 Satria. Jadi nanti perhatikan nggih. Dijelaskan dulu. Nanti LKPD-nya dikirim, kemudian dikerjakan. Setelah cara mengerjakannya seperti mengerjakan LKPD sebelumnya. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, mengerjakan soal evaluasi. Oke? Oke. Oke, bagus. Kemudian perhatikan. Setelah ini nanti kan materi di-share di grup, kalian pelajari ulang nggih, dipelajari, dibaca lagi. Engko kok pas pada waktu membaca bingung boleh ditanyakan ke Pak Dadang. Pada waktu bisa lewat WA japri, bisa langsung telepon. Nggih? Nggih. Paham anak? Nah, jadi nanti soalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan gambar orang bekerja sama. Ya toh, gawe omah. Kira-kira menurut kalian gambar ini mencerminkan sila keberapa saja? Gotong royong sila, Bro. Ayo. Satu. Sila keberapa? 5. Ada lagi? Sila berapa lagi? 2. 2. Perhatikan nggih. Coba nanti kalian cari. Ini Pak Dadang dijelaskan. Jadi gambar ini mencerminkan dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama contohnya apa di dalam gambar ini nanti kalian tulis. Sila kedua kalian tulis. Sila ketiga. Jadi dalam gambar ini mencerminkan semua sila ada. Dari sila pertama sampai sila kelima. Paham anak? Nah, sebelum Pak Dadang mengakhiri pembelajaran, ada pertanyaan? Boten. Sudah jelas semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah jelas semua. Jadi ingat anak-anak nggih, sekarang kan corona gelombang kedua, corona kloter kedua, ini lebih ganas. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi? Yang pertama jaga kesehatan, yang kedua jaga kebersihan, yang ketiga makan yang banyak. Opo ae dipangan. Nggih, sing penting enak ora enak dipangan. Makan yang banyak biar antibodi kita kuat. Nggih. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, sebelum mengakhiri, saya ulang sedikit anak-anak. Tujuan kita mempelajari pembelajaran tentang sila-sila Pancasila adalah agar kita bertindak berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jika kalian mengerjakannya sesuai dengan sila-sila Pancasila, kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang santun. Kalian akan menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua, bangsa, dan negara. Oke? Jaga selalu kesehatan, jangan lupa sholat, ibadah yang rajin. Oke, anak-anak? Jadi, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan anak-anak. Kalian boleh istirahat, tidur, karena kalian keadaan puasa. Jadi boleh keluar dari kelas. Oke, terima kasih.